Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repal Pradesta dengan NIM 10323111051. Saya merupakan mahasiswa Teknik Pertambangan Universitas Bangka Belitung semester 6. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil literatur review mengenai kajian hidrogeologi pada berbagai kegiatan pertambangan yang meliputi pertambangan emas, batu bara, dan nikel. Melalui presentasi ini saya akan membahas teori yang berkaitan, permasalahan yang diangkat pada penelitian, serta hasil kajian dari masing-masing artikel. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan dan memberikan pemahaman mengenai pentingnya aspek hidrogeologi dalam kegiatan pertambangan. Untuk artikel yang pertama dengan judul Hidrogeologi, Rencana Kegiatan Penambangan dan Pengolahan Biji Emas dan Mineral Pengikutnya di Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh, Indonesia. Untuk teori terkait mengenai artikel yang pertama, yang dimana air tanah merupakan salah satu aspek kajian penting dalam kegiatan penambangan. Sistem air tanah bervariasi dengan kompleksitasnya bergantung pada kondisi bawah permukaan dan faktor spesifik lokasi yang mengendalikan pola dan laju aliran air tanah. Kemudian permodelan air tanah dilakukan secara numerik. Pembuatan blok model yang menggambarkan kondisi geologi diperlukan sebagai sebuah model konseptual yang digunakan dalam permodelan air tanah. Kemudian untuk permasalahan pada artikel yang pertama ini, yang pertama adalah belum diketahuinya kondisi air tanah pada lokasi rencana tambang emas. Kemudian untuk yang kedua, adanya potensi gangguan terhadap sistem air tanah akibat aktivitas penambangan. Kemudian yang ketiga, perlu diketahui kemungkinan terbentuknya air asam tambang serta pengaruhnya terhadap lingkungan sekitar. Untuk review artikel untuk yang artikel yang pertama ini, yang dimana artikel ini membahas kajian hidrogeologi pada rencana penambangan dan pengolahan biji emas di Kabupaten Aceh Tengah. Penelitian menggunakan data geologi, geokimia, pemboran curah hujan, serta pemodelan air tanah untuk mengetahui kondisi sistem air tanah di lokasi penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur geologi sangat mempengaruhi pola aliran air tanah. Akuifer utama berkembang pada batuan karbonat dan batu gamping, sedangkan mudstone berfungsi sebagai aquitard. Hasil uji geokimia menunjukkan batuan tergolong non-acid forming, sehingga potensi pembentukan air asam tambang relatif lebih rendah. Yang dimana penelitian ini merekomendasikan pemantauan muka air tanah secara berkala dan pemasangan drain hole horizontal untuk mendukung pengelolaan air tambang. Yang dimana untuk jurnal yang pertama atau artikel yang pertama, begitulah terkait dari permasalahan, review artikel, serta teori yang terkait. Kemudian untuk yang kedua, literatur review, judulnya adalah Kajian Hidrogeologi pada Penambangan Batubara di PT Singlurus Pratama, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, yang dimana penulisnya ada Muhammad Sajidi, Insinyur Suyono, Mr. Dr. Insinyur Berlian Dwi Nagara, STMT. Kemudian untuk teori terkait hal ini, pada kegiatan penambangan batu bara, aspek hidrogeologi memiliki peranan penting dalam mengendalikan masuknya air ke area tambang, serta menjaga kualitas lingkungan sekitar. Yang dimana sistem akuifer yang terdapat pada lapisan batuan akan menentukan kemampuan batuan dalam menyimpan dan mengalirkan air tanah. Selain itu, curah hujan dan kondisi topografi berpengaruh terhadap besarnya limpasan permukaan yang dapat mengganggu aktivitas penambangan. Kajian hidrogeologi juga diperlukan untuk mengidentifikasi potensi terbentuknya air asam tambang yang umumnya terjadi akibat oksidasi mineral sulfida ketika terpapar udara dan air. Oleh karena itu, pemahaman mengenai kondisi air tanah dan kualitas air menjadi dasar dalam penyusunan sistem penyaliran dan pengelolaan lingkungan tambang. Untuk permasalahan yang ada pada artikel ini, yang pertama ada tingginya curah hujan yang dapat berpotensi meningkatkan debit limpasan. Kemudian belum diketahuinya karakteristik akuifer pada lokasi tambang. Kemudian yang ketiga, potensi terbentuknya air asam tambang akibat kualitas air yang bersifat asam. Untuk review artikelnya, yang dimana artikel ini mengkaji kondisi hidrogeologi pada penambangan batubara sistem tambang terbuka di PT Singlurus Pratama, Kalimantan Timur. Penelitian dilakukan melalui pengumpulan data curah hujan,
pengamatan lapangan, pengukuran muka air tanah, pengujian sumur, dan analisis kualitas air. Yang dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa curah hujan yang sangat tinggi menghasilkan debit limpasan yang cukup besar dan berpengaruh terhadap kegiatan pertambangan. Akuifer utama ditemukan pada lapisan batu pasir dan batu gamping formasi Balikpapan dengan permeabilitas yang relatif rendah. Beberapa sampel air memiliki pH yang rendah yang menunjukkan bahwasanya potensi terbentuknya air asam tambang. Oleh karena itu diperlukan sistem penyaliran dan pengelolaan kualitas air yang baik untuk mendukung kegiatan pertambangan yang baik guna tidak ada terjadinya kendala yang berkelanjutan. Kemudian untuk literatur review jurnal yang ketiga yang dimana judulnya adalah Kajian Teknis Hidrologi dan Hidrogeologi pada Kegiatan Penambangan Nikel di Wilayah IUP PTPS Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Yang dimana untuk penulisnya ada Adil Rilansyah Farsan, Laode Zakir, dan Muhammad Karnoha Amir. Untuk teori terkait mengenai penelitian ini, kegiatan pertambangan nikel khususnya pada jenis nikel laterit telah mengalami peningkatan signifikan seiring dengan meningkatnya permintaan global terhadap logam ini, terutama dalam industri baterai dan energi baru terbarukan menurut penelitian Yulianto et al. Tahun 2020. Namun, aktivitas tersebut berpotensi memberikan dampak negatif terhadap sistem hidrologi dan hidrogeologi di sekitar lokasi penambangan, seperti perubahan aliran permukaan, dehidrasi kualitas air, dan penurunan muka air tanah. Yang dimana hal ini menurut Purba dan Pajariani pada penelitian mereka di tahun 2021. Kajian hidrologi diperlukan untuk mengidentifikasi karakteristik curah hujan, limpasan permukaan, evapotranspirasi, dan debit sungai yang menjadi komponen penting dalam perencanaan sistem penyaliran tambang. Di sisi lain, kajian hidrogeologi fokus pada pemahaman akuifer, pola pergerakan air tanah, serta interaksi air tanah, air permukaan guna menghindari eksploitasi berlebihan yang bisa mengganggu keseimbangan sistem air bawah tanah. Yang dimana dua kajian ini bisa digabung menjadi satu agar kegiatan pertambangan tidak memberikan dampak yang lebih signifikan terhadap lingkungan sekitar. Antara kajian hidrologi dan kajian hidrogeologi yang memang benar-benar sesuai dengan adanya yang di lapangan. Untuk permasalahan pada artikel ini, yang pertama, tingginya curah hujan berpotensi menimbulkan limpasan besar, kemudian air tanah rentan tercemar akibat aktivitas penambangan, kemudian yang ketiga, diperlukan sistem penyaliran yang mampu mengendalikan air tambang dan sedimen. Untuk review artikel ini, yang dimana artikel ini membahas kajian hidrologi dan hidrogeologi pada kegiatan penambangan nikel di wilayah IUP PTPS Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Penelitian menggunakan survei lapangan, analisis laboratorium geolistrik, SIG, serta analisis hidrologi untuk mengevaluasi kondisi sumber daya air. Hasil penelitian menunjukkan curah hujan yang sangat tinggi dengan debit limpasan maksimum mencapai 96,7 meter kubik per detik, sehingga diperlukan sistem penyaliran yang memang betul-betul memadai. Kajian hidrogeologi menemukan akuifer dangkal pada kedalaman sekitar 20-30 meter yang cukup rentan terhadap pencemaran. Namun kualitas air masih memenuhi baku mutu lingkungan, di mana penelitian merekomendasikan pembangunan drainase, SAM, dan settling pond untuk mengendalikan limpasan, sedimentasi, serta menjaga kualitas air tambang. Berdasarkan ketiga artikel yang telah saya review, dapat disimpulkan bahwa aspek hidrogeologi memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan karena berhubungan langsung dengan kondisi air tanah, kualitas lingkungan, dan keberlangsungan operasi tambang. Setiap kegiatan penambangan memiliki potensi dampak terhadap sistem air tanah seperti perubahan pola aliran, peningkatan limpasan permukaan, serta risiko pencemaran dan pembentukan air asam tambang. Oleh karena itu diperlukan kajian hidrogeologi yang komprehensif serta penerapan sistem penyaliran dan pengelolaan air yang baik untuk meminimalisir dampak lingkungan untuk mendukung kegiatan penambangan yang berkelanjutan. Mungkin demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai hasil literatur review kajian hidrogeologi pada kegiatan pertambangan